Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya masih ingin bahas tentang hal-hal yang yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Kayak yang kita tahu ya bahwa Perang Dunia Kedua ini tuh jadi kayak titik balik banyaknya negara-negara yang mulai merdeka, banyaknya negara-negara yang mulai terbebas dari penjajahan negara lain gitu kan. Salah satunya adalah negara kita. Cuman di sini saya lagi nggak mau ngomongin masalah tentang sejarah negara kita. Saya di sini pingin menyoroti tentang negara yang pernah menjajah kita, yaitu Jepang. Dimana saya ingin ceritain bagaimana kejamnya perlakuan dari tentara-tentara Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua itu. Kita tahu juga nih, waktu itu saya pernah bahas tentang bagaimana orang-orang Jepang pada saat perang itu bengisnya waktu melakukan eksperimen gak wajar yang memang menurut kita kayak nyeleneh dan buat apa gitu, tapi mereka lakukan. Itu udah sempat saya bahas. Nah, buat teman-teman nih yang belum sempat nonton, nanti saya tulis di deskripsi linknya biar saya tautkan supaya kalian juga bisa mengingat lagi gitu. Terus udah gitu, di sini saya pengen menyoroti tentaranya itu. Di mana tentara Jepang ini tuh bisa dibilang tegas dan juga kejam. Jadi kayak nggak segan-segan membunuh para tahanannya, para tawanannya, menjadikan mereka eksperimen. Dan ini yang paling, menurut saya yang paling gila gitu ya, nggak kalah gila dibanding sama hal-hal yang mereka lakukan sebelumnya. Ini adalah tentang kanibalisme. Disoroti ini, kanibalismenya itu benar-benar kanibalisme. Ini adalah tentang tragedi Chichijima. Jadi waktu itu ada satu pulau kecil yang jaraknya sekitar 500 mil dari perairan Jepang. Di situ ada satu pulau namanya Pulau Chichijima. Nah, jadi waktu itu tuh Pulau Chichijima ini dijadiin kayak menara radionya, di mana untuk bisa ngirim pesan gitu ya, ngirim sinyal-sinyal segala macam itu ada di Pulau Chichijima ini. Yang jelas ketika perang itu berlangsung, otomatis ini adalah jadi salah satu target gitu kan, karena kan bisa dibilang peredaran berita, distribusi berita pada saat perang itu adalah sesuatu yang penting. Jadi otomatis pada saat itu Jepang yang lagi berperang dengan sekutu itu benar-benar kayak menargetkan, sekutu itu menargetkan banget Chichijima ini, pulau ini, yang menurut mereka itu bisa mengirim pesan jarak jauh gitu. Jadi otomatis menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan meluncurkan beberapa penerbang. Jadi di bulan Juni tahun 1944, Amerika itu mulai mengirimkan para pilot, para penerbang untuk mengepung Chichijima, dengan harapan itu bisa ditembakin yang nyampe akhirnya bisa menghancurkan menara radio tersebut ya. Jadi mereka itu melakukan pengepungan, tapi ternyata ya Jepang tidak tinggal diam pada waktu itu. Ada sekitar 25.000 tentara Jepang yang mempersenjatai mereka untuk pertahanan dan juga untuk melawan tentara sekutu. Itu mereka sekitar 25.000 orang. Udah gitu mereka juga dilengkapi dengan kayak sistem pertahanan anti pesawat. Jadi otomatis kalau misalnya ada pesawat yang lewat ke daerah kekuasaan Jepang, itu akan ditembaki sampai pada jatuh lah, sampai pada hancur berkeping-keping. Dan itu juga yang terjadi pada saat itu. Di Juni tahun 1944 itu pesawat-pesawat penerbang-penerbang yang dikirim oleh sekutu tentu ditembak sampai berkeping-keping oleh tentara Jepang. Gak berhenti sampai situ. Karena kegagalan itu, akhirnya sekutu balik lagi untuk
mempersiapkan lebih matang lagi. Di tanggal 2 September 1944, Amerika mulai nih memilih lagi pilot-pilot andalan mereka untuk dikirim lagi ke Chichijima. Salah satu dari pilot termuda yang saat itu terpilih untuk mengepung Chichijima, untuk menyerang Chichijima adalah George H.W. Bush, yang kita tahu adalah ayah dari George W. Bush yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-41. Jadi pada saat itu Bush itu dalam usia yang kayak masih 20 tahunan, dia menjadi salah satu pilot termuda yang terpilih untuk menyerang Chichijima. Jadi pagi itu, jadi kayak sekitar jam 7.15 dia mulai siap-siap dengan berharap nih penyerangan kali ini tuh berhasil bisa meruntuhkan menara radio milik Jepang. Tapi ternyata nggak butuh waktu lama untuk Jepang. Jepang kayak sekitar 1 jam Bush mengudara, mereka berangkat semua mengudara. Itu bagian dari sistem anti pesawatnya Jepang itu udah mulai nembak-nembakin para pesawat penerbang sekutu ya. Yang jelas udah pada terbakar. Bush sendiri ngasih kesaksian pada saat itu. Jadi dia ngerasa udah kebakar nih pesawatnya karena kokpit udah dipenuhin sama asap, dan dia pikir bahwa kayaknya pesawat bakal meledak gitu. Dan dia nggak tahu kapan kan meledaknya. Jadi ini pesawat udah pasti bakal meledak. Akhirnya dengan kasarnya, dengan kemampuan yang tinggal sedikit, waktu yang tinggal sedikit, dia coba untuk terbang di atas menara radio itu dan meluncurkan 2 bom. Sebelum akhirnya dia cepat-cepat menjauh dari Chichijima. Pokoknya dia pengen pergi sejauh mungkin sebelum akhirnya dia lompat. Karena kalau nggak lompat dia bakal meledakkan di dalam pesawat gitu. Nah dia tuh lagi dalam perjalanan menjauh dari Chichijima itu, dia tuh menugaskan juga 8 rekan-rekan pilotnya itu untuk sama-sama udah ayo kita semua menjauh dia dari situ, karena semuanya itu udah pada ketembak juga. Total dari 9 pesawat ya, total dari penerbang yang diluncurkan oleh sekutu itu ada 9. Nah, salah satunya adalah Bush. Bush sudah ngasih tahu gitu, ngasih komando juga ke teman-temannya bahwa yuk kita harus keluar menjauh dari perairan Chichijima ini, karena dikhawatirkan kalau misalnya masih jatuh di sekitaran situ kita bakal ditangkap. Karena kondisinya lagi perang. Jadi bisa dibilang mengerikan lah gitu ya pada saat itu. Jadi otomatis diperintahkan seperti itu. Bush itu nggak tahu bahwa dia bakal jadi satu-satunya pilot yang selamat. Jadi setelah dia menjauh, berusaha sejauh mungkin dari Chichijima, akhirnya dia loncatlah ke laut. Karena pesawatnya yang udah dalam kondisi mau meledak, udah tertembak. Begitu dia terjun ke lautan, dia juga menyaksikan teman-temannya yang lain itu ada yang berhasil keluar dari pesawat, tapi parasutnya tidak mengembang. Ada juga yang jatuh gitu aja dari pesawatnya. Jadi dia tuh lihat kayak banyak banget teman dia tuh yang pesawatnya jatuh terjun bebas ke lautan. Jadi dia kayak yang, ini apa cuman gue yang selamat gitu. Karena dia pikir ya udah gitu teman-temannya tamat, tapi ternyata dia juga menyaksikan beberapa temannya yang jatuh dekat di perairan Chichijima itu akhirnya tertangkap sama tentara-tentara Jepang. Kayak mangsa banget ya gitu, enak banget nih sasaran empuk karena si musuh-musuhnya pada jatuh di perairan situ. Akhirnya dibawa nih satu-satu ke Chichijima. Dibawa ke Chichijima dan nggak berhenti sampai situ. Mereka dipukulin, mereka langsung dieksekusi, disiksa. Bahkan ada salah satu dari mereka itu yang dibawa, bukan didudukin ya, kayak disuruh berlutut di samping kuburan yang lagi digali dengan mata tertutup. Habis itu tiba-tiba dipenggal. Ada juga yang ditusuk sama bambu runcing. Ada yang disiksa dulu, dipukulin abis-abisan. Pokoknya kayak udah macem-macem deh metode untuk membunuhnya, untuk menyiksanya. Dan kekejamannya nggak cuma sampai situ. Jadi pada saat satu persatu para penerbang itu dieksekusi, Jenderal Jepang pada saat itu Yoshio
Tachibana tiba-tiba mencetuskan ide gila, ngasih saran gitu kepada para bawahannya untuk menggunakan para tentara sekutu yang mereka berhasil tangkap. Itu ketika baru mengeksekusi beberapa orang ya. Jadi dia tuh mikir bahwa ayo kita gunakan daging dari para pasukan sekutu ini sebagai jamuan untuk dijadikan santapan hidangan utama. Jadi Tachibana itu bersikeras bahwa di sini tuh semua orang udah nunjukin performa yang luar biasa selama berperang. Dahsyatnya rasa juang yang tinggi istilahnya gitu. Jadi gak apa-apa makan daging manusia, apalagi ini adalah musuh kita sendiri. Jadi Tachibana tuh bersikeras kayak gitu, kayak nyuci otak semua tentara-tentaranya untuk melakukan seperti itu. Sampai akhirnya ahli bedah Jepang pada saat itu ngambil otot, hati, dan bagian paha para prajurit Amerika Serikat. Disgusting. Dibawa, udah gitu disajikan kepada perwira Jepang pada saat itu sebagai hidangan utama di samping sake panas. Nah, hal itu tuh diungkapkan atau disebut-sebut ketika di sidang kejahatan perang oleh Laksamana Kinizo Mori yang bersaksi bahwa pada saat itu seorang koki di Jepang itu ngambil hati para pasukan Amerika Serikat, lalu dibumbuin dengan kecap, diolah dan digabungkan sama sayuran untuk disajikan ke para petinggi tentara Jepang. Cuman pada saat itu Mayor Sueo Matoba yang termasuk ya ke dalam salah satu perwira senior yang terlibat juga dalam kanibalisme aksi insiden Chichijima tersebut. Jadi dia tuh membela diri gitu. Jadi dia bilang tuh ini tuh insidennya itu terjadi gara-gara Jepang itu udah menghadapi kekalahan secara beruntun terus-menerus. Jadi kayak kelelahan, udah semangat yang luar biasa, semangat juangnya gitu ya, terus mendidihan amarah katanya gitu. Itu tuh udah nggak bisa dikendalikan oleh kami katanya. Bahkan kami sendiri selain kelaparan gitu, karena kan kita tahu ya kalau misalnya perang itu kan menghabiskan banyak biaya dan mungkin salah satu yang ditekan adalah biaya untuk makan ya mungkin gitu. Jadi dia tuh bersaksi nih Matoba ini bilang bahwa kami kelaparan katanya gitu. Bahkan kami sendiri tuh nggak menyadari, kami tuh nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Jadi kami cuman yang kayak ya udah ngikutin aja apa yang Tachibana bilang. Kita ngikutin aja deh gitu segala sesuatunya. Jadi bukan berarti kami adalah seorang kanibal gitu pembenarannya. Tapi kan tetap aja ya di persidangan kejahatan perang itu tuh yang nggak bisa diterima gitu, maksudnya sampai yang harus memotong-motong bagian tubuh dari musuh, apalagi nyampe dimakan, tidak dibenarkan kan gitu. Bahkan ada juga laporan yang menyampaikan bahwa beberapa penerbang itu dipotong-potong, habis itu disajikan sebagai hidangan utama dalam kayak perjamuan mewah gitu, yang isinya itu diadakan oleh para perwira senior Jepang, udah gitu termasuk juga jenderal sama seorang laksamana. Dan bahkan katanya kanibalisme tersebut itu tidak muncul karena akibat adanya kelaparan, kayak yang Matoba omongin gitu. Ini tuh sebenarnya bukan karena kelaparan, karena pada saat itu para petinggi di sana tuh sebenarnya terjamin makanannya gitu, tapi ya bisa bersaksi seperti itu. Nah sekarang kita balik lagi nih sama kejadian ketika Bush survive gitu. Dia yang udah putus asa terlontang-lantung di laut, dia tuh udah ngerasa kayak udah deh kayaknya di sini gue mati gitu, kasarnya kayak gitu. Dia benar-benar berjuang karena dia ngelihat langsung bagaimana teman-temannya ya, para prajurit Amerika Serikat itu diambil sama tentara-tentara Jepang, dibawa ke Chichijima. Itu dia udah yang kalau bisa gue jangan sampai ketangkep juga gitu. Dan dia tidak pernah tahu ya apa yang terjadi di Chichijima pada saat itu gitu. Jadi dia tuh lihat setiap kali ada kapal yang mendekat, kapal tentara Jepang, dia usaha lari gitu.
Jadi dia bener-bener muter-muterin laut deh, berenang lagi, muntah, udah nangis, udah wah kebayang gak sih kayak yang udah mungkin masuk angin ya, nggak ada pemasukan juga, maksudnya nggak ada makanan apa segala macam. Jadi dia ngerasa pada saat itu tuh udah kayak ada di neraka, kayak ada di loopnya setan yang memang di lingkaran setan yang memang dia nggak bisa keluar dan dia udah hopeless banget. Sampai dia tuh ngira dia tuh halu ketika dia lihat tiba-tiba ada kapal keluar dari ombak. Ada kapal selam yang menerobos ombak yang dia pikir dia cuman berimajinasi aja, tapi ternyata benar itu adalah kapal selam. Dan dia waktu itu karena saking hopelessnya dia berharap semoga deh ini adalah kapal selam milik negara kami, karena dia udah yang nggak tahu lagi kalau memang itu milik Jepang udah dia bakal ketangkep gitu kan. Dan ternyata memang kapal selam tersebut milik USS Finback. Jadi akhirnya dia bisa dievakuasi dan merasa bersyukur dan bisa diselamatkan. Nah pada saat itu otomatis nih cerita tentang Bush ini menjadi sangat terkenal kan. Di mana-mana itu orang-orang jadi pada tahu. Tapi juga sekaligus orang-orang tuh tidak pernah tahu apa yang terjadi pada penerbang-penerbang yang lain yang tidak pernah kembali dari Chichijima. Nah, walaupun perwira Jepang pada saat itu tuh bertanggung jawab nih atas insiden Chichijima nih dan mengakui juga gitu kasarnya di pengadilan kejahatan perang waktu itu di Guam, mereka itu memang mengakui semua kejahatannya, tapi tetap aja pihak keluarga para tentara Amerika pada saat itu tuh gak ada yang tahu sama sekali apa yang terjadi sama putra mereka. Jadi kayak gak diungkap gitu. Banyak dari mereka tuh mikir bahwa takutnya ini kan mereka udah berduka nih karena semua anggota keluarganya bisa dibilang kan gak balik lagi ya. Mereka nih udah berduka, dan kalau misalnya tahu kenyataannya seperti apa, kondisi apa yang mereka alami di Chichijima, kebayang gak sih luka yang ada pada mereka itu akan seperti apa gitu. Gue nyampe kayak speechless gini. Kebayangkan gitu kayak apa kengeriannya gitu. Jadi pihak Amerika Serikat itu memutuskan untuk menyegel berita ini dengan label sangat rahasia. Jadi kayak gak usah keluar ke publik deh. Pihak keluarga tentara gak usah tahu. Jadi taunya kayak udah deh pahlawan yang memang gugur di dalam peperangan ini gitu. Tapi gak perlu dikasih tahu seperti apa proses atau seperti apa yang terjadi di Chichijima. Padahal sudah diungkap di pengadilan kejahatan perang itu. Cuman sampai akhirnya gitu ya, akhirnya terungkap juga lah si kejadian-kejadian yang tragis ini tuh akhirnya terungkap dari James Bradley, seorang penulis. Dia menulis buku diterbitkan di tahun 2003 yang judulnya Fly Boys, A True Story of Courage. Jadi di situ dia kasih tahu ke publik apa yang terjadi dengan pilot-pilot Amerika Serikat. Dan Presiden Amerika Serikat ke-41 tersebut tercengang. Dia juga baru tahu pada saat tahun 2003 ketika buku itu ditulis, ketika buku itu rilis. Dia juga baru tahu dari Bradley bagaimana kekejaman tentara Jepang berlaku untuk teman-teman sejawatnya dia, teman-teman yang seperjuangan dia yang bareng pada saat itu dia terbang. Dia tuh baru tahu gitu. Kejadiannya udah dari tahun 1944 ya. Kebayang gak sih? Dia survive, dia bertarung itu dari tahun 1944 dan dia baru tahu kenyataan tentang teman-temannya itu di tahun 2003. Ketika tahu, menurut penuturan Bradley, ketika tahu kenyataannya, Bush itu gak berhenti menggelengkan kepala. Tapi dia nggak bisa ngungkapin apa, misalnya nggak bisa berkomentar juga. Jadi dia cuma yang kayak ya udah geleng-geleng kepala aja. Nggak ada raut muka jijik, nggak ada raut muka heran, nggak ada raut muka kaget. Karena mungkin yang sebenarnya dia alami, yang dialami oleh Bush, kenyataannya itu mungkin jauh lebih mengerikan ketimbang cerita-cerita yang didengar oleh Bradley. Kan gitu ya. Jadi memang kata Bradley emang beda sih, beda level gitu. Ini mah veteran yang beda lah gitu. Apa yang dia alami dengan yang kami dengar itu pasti aslinya tuh lebih
lebih menyeramkan. Fakta di lapangannya pasti lebih menyeramkan. Karena nggak ada rasa kaget lagi, udah nggak ada ekspresi kaget. Dia cuma menggeleng-gelengkan kepala. Dan ketika tahun 2018 sebelum Bush meninggal, jadi dia tuh sempat diwawancara sama CNN. Nanti saya coba cari footage-nya. Dia sempat bilang bahwa kenapa saya yang diberkati, kenapa harus saya yang selamat. Mungkin di alam bawah sadarnya ya, dia merasa menyesal juga. Dia juga merasa tidak percaya bahwa dari 9 pilot yang diterbangkan di hari naas itu, cuman dia satu-satunya yang selamat dan bisa jadi saksi hidup, saksi kunci istilahnya gitu. Walaupun dia sendiri nggak tahu ya apa yang terjadi sama teman-temannya, tapi bisa dibilang dia kayak, kalau misalnya saya melakukan hal yang berbeda, apa hasilnya bakal berbeda juga. Gitu. Persis lah sama orang-orang yang memang kayak menyimpan penyesalan ya atas sesuatu yang misalnya sudah terjadi, apalagi di situ posisinya lagi perang. Mungkin dia juga pengen teman-temannya selamat juga, karena dia pikir ya udah cuma sekedar dibunuh aja, tapi ternyata dilakukan juga kanibalisme gitu. Jadi ya dia nggak bisa mikir yang lain-lain gitu. Dia cuma merasakan rasa sedih yang mendalam aja. Ya menurut saya juga memang ngeri ya, itu kekejaman, ketegasannya tentara Jepang itu kayak udah gak ada hati nuraninya. Walaupun sesulit itu kondisi peperangan, tapi kan bukan berarti harus melakukan kanibalisme. Dan nyatanya gitu, kekejaman para tentara Jepang itu bukan cuma dalam hal peperangan aja gitu kan, bukan juga dalam hal ilmu pengetahuan atau eksperimennya aja, tapi juga kan dengan kayak kerja paksanya, terus udah gitu perbudakannya. Luar biasa sih Jepang ini. Gak ngerti deh kenapa bisa sekejam itu ya gitu, bisa sekeras itu. Mungkin memang jalan hidup mereka juga susah gitu ya, jadi kayak melakukan balas dendam deh gitu sama. Dan katanya memang mereka itu melakukan kanibalisme itu ya bukan gara-gara kepepet kelaparan banget, bukan. Intinya sih kayak untuk mencemooh aja, mencemooh musuh. Jadi kayak nih gue bisa dapetin kalian gitu, jadi akhirnya gue makan lo gitu, kayak gitu. Cuman untuk mencemooh aja sebenarnya. Jadi nggak ada kan hati nuraninya. Ngeri ya. Kalau misalnya dilihat-lihat, memang apa yang terjadi pada saat peperangan itu selalu nggak bisa lihat sisi jernihnya, nggak bisa lihat sisi bagusnya, karena memang nggak ada bagus-bagusnya lah gitu. Banyaknya nyawa yang melayang, banyaknya juga waktu, tenaga, materi yang terbuang gitu untuk yaitu tadi, untuk ngambil suatu negara atau menjajah suatu negara, itu untuk mengambil hasil dari negaranya, macam-macam lah gitu. Untuk teman-teman yang suka sama topik kayak gini, sejarah, eksperimen dan segala macam, boleh di like, comment, share, subscribe. Untuk teman-teman yang merasa punya pengetahuan lebih nih yang belum saya sampaikan tadi, boleh ditulis di kolom komentar dan silahkan kasih tahu saya, karena bisa jadi ya banyak banget gitu informasi yang belum saya tahu juga. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Untuk teman-teman yang punya topik yang sekiranya dipikir wah enak nih kayaknya untuk diceritain ulang sama saya, boleh ditulis di email, juga termasuk yang tentang kami story apapun, topik apapun boleh ditulis di email, atau misalnya mau dicetuskan misalnya di kolom komentar, ceritain tentang ini dong, boleh aja. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Marici undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.